Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah PPT yang telah kami buat. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya Lita Novitayanti sebagai moderator. Yang kedua ada Launa Rita BR Setepuh. Yang ketiga Randa Novia. Yang keempat Rizka Apriani. Yang kelima Siti Nurhaliza. Dan yang keenam Sri Mita Sari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model Brunner dan penerapannya dalam pembelajaran IPA di SD. Kami telah membagi slide-slide yang ada 10 slide yang akan kami bacakan. Yang pertama yaitu dibacakan oleh Launa Rita BR Sitepuh. Model belajar Brunner. Brunner menganggap bahwa belajar dan persepsi merupakan suatu kegiatan pengolahan informasi yang menemukan kebutuhan-kebutuhan untuk mengenal dan menjelaskan gejala yang ada di lingkungan kita. Brunner menyusun suatu model belajar yang disebut sebagai model belajar penemuan discovery learning. Brunner beranggapan bahwa model belajar penemuan sesuai dengan hakiki manusia yang mempunyai sifat untuk selalu ingin mencari ilmu pengetahuan secara aktif. Brunner memberikan 3 ciri utama pembelajaran, yaitu 1. Keterlibatan siswa dalam proses belajar. 2. Peran guru adalah sebagai seorang penunjuk atau guide dan pengarah bagi siswanya yang mencari informasi. Jadi guru bukan sebagai penyampai informasi. 3. Umumnya dalam proses pembelajaran digunakan barang-barang nyata. Kategori spesifikasi karakteristik yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, atribut yang harus dimiliki oleh suatu objek. Yang kedua, pentingnya ragam atribut. Yang ketiga, cara penentuan atribut-atribut yang ada. Yang keempat, batas bagi penerimaan nilai dari atribut tersebut. Contohnya, 1. Hewan dikatakan serangga apabila tidak mempunyai tulang belakang, mempunyai sayap, 3 pasang kaki dan kepala terpisah dari badannya. Yang kedua, kepala terletak di depan badan. Keenam, kaki dan sayap ada pada badan. Yang ketiga, ada yang dianggap serangga bisa memiliki 1 pasang sayap atau 2 pasang sayap. Yang keempat, untuk bisa dikatakan sayap, benda tersebut harus memiliki karakteristik utuh. Menurut Eisler pada tahun 1903, Brunner merupakan salah satu ahli psikologi yang paling berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Piaget. Anak tumbuh melalui tahapan yang berbeda. Pertemuan tahapan ini berdasarkan penampilan mentalnya. Ada 2 macam model pembelajaran penemuan yang dikemukakan Brunner, yaitu model pembelajaran penemuan murni dan model pembelajaran penemuan terarah. Yaitu model pembelajaran penemuan murni merupakan model pembelajaran penemuan tanpa adanya petunjuk atau arahan. Model pembelajaran penemuan terarah sedikit berbeda dari pembelajaran penemuan murni. Guru sedikit lebih banyak berperan dibanding dengan pembelajaran penemuan murni. Di sini, guru mengingatkan seluruh siswa melakukan kegiatan yang sama atau hampir sama. Tahap penampilan enaktif sejajar dengan tahap sensori motor pada Piaget, di mana anak pada dasarnya mengembangkan keterampilan motorik dan kesadaran dirinya dengan lingkungan. Pada tahap ikonik, penampilan mental anak dipengaruhi oleh persepsinya, di mana persepsi tersebut bersifat egosentris dan tidak stabil. Tahap penampilan simbolik ini adalah mengembangkan keterampilan berbahasa dan kemampuan untuk mengartikan dunia luar dengan kata-kata dan idealnya. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan mempunyai kelebihan. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lama. Kedua, hasil belajar melalui penemuan akan lebih mudah meningkatkan penalaran siswa dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara logis. Yang keempat, model belajar ini akan menumbuhkan siswa untuk belajar bagaimana belajar secara mandiri. Nah, contoh pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori Brunner di kelas 3.
Nah, tujuan umumnya itu siswa mengenali bagaimana bagian tumbuhan dan mampu mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri dan kegunaannya. Topiknya, tumbuhan mempunyai bagian tertentu. Nah, cara pelaksanaannya yang pertama, ambil satu tanaman yang lengkap, terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua, berilah kesempatan pada siswa untuk mengamati. Kemudian berilah pertanyaan seperti, menurut kalian, bagaimana sih akar dapat berfungsi bagi tumbuhan? Yang ketiga, terima seluruh ide atau tanggapan siswa. Keempat, berilah pernyataan yang lain untuk menanyakan bagaimana tumbuhan yang lainnya. Adapun kelebihan teori Brunner, yang pertama, transfer dapat ditingkatkan di mana generalisasi telah ditemukan sendiri. Yang kedua, penggunaan belajar penemuan mungkin mempunyai pengaruh dalam menciptakan motivasi belajar. Dan yang ketiga, meningkatkan penalaran dan berpikir secara logis. Adapun kelemahan teori Brunner, pertama, tidak semua pokok bahasa matematika dapat dirancang melakukan penemuan, dan yang kedua, dalam fase pembelajarannya tidak terdapat tahapan peningkatan berpikir siswa. Baiklah, itu tadi materi tentang model Brunner dan penerapannya yang telah dibacakan oleh teman-teman kami. Di sini kami akan menyimpulkan bahwasannya Brunner menganggap bahwa belajar adalah suatu kegiatan pengolahan informasi yang menemukan kebutuhan untuk mengenal dan menjelaskan segala yang ada di lingkungan kita. Itu tadi presentasi yang telah kami buat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.